Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Mudah-mudahan kabarnya pada sehat semua ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024. Ini konten video atau video yang kita buat ini bukan video jalan-jalan, bukan video ke tempat nongkrong atau yang lain-lain. Tapi video ini mau bahasanya itu berkacalah ke diri kita sendiri ya, introspeksi diri tentang apa yang udah kita lakuin dan apa yang belum kita lakuin, hal baik apa yang belum kita lakuin, hal buruk apa yang udah kita lakuin. Karena kemarin hari Kamis ya, alhamdulillah, syukuri ya, saya baru kena musibah. Jadi ini vario yang saya pakai ini kecelakaan teman-teman. Ini motor yang saya pakai harian ya buat kerja. Ini mengalami kecelakaan malam hari pas pulang kantor. Jadi ini buat edukasi buat teman-teman juga ya. Jadi ceritanya itu, saya hari Kamis itu memang kondisi badan nggak sehat, tapi saya paksakan berangkat ke kantor karena ada pekerjaan yang harus selesaikan. Nah, di kantor badan udah nggak enak tuh. Pas jam pulang kantor, karena badan udah nggak enak, saya minum obat flu. Nah pulangnya ngantuk teman-teman. Biasa ya, namanya obat flu pasti bikin ngantuk kan ya. Nah kejadiannya di depan walk-in drum yang ada di Jalan Margonda itu ada mobil berhenti, dan waktu itu saya mungkin udah nggak sadar ya, udah ngantuk, akhirnya jalan tuh nggak tahu kecepatannya berapa, nabrak gitu. Dan ini hasilnya nih. Sedih sih kalau ngelihat bentuknya ya, ini pecah nih, ini pecah semua. Tapi alhamdulillah saya nggak apa-apa ya, cuma kesleo aja di tangan, terus beberapa luka lecet yang nggak biasa lah ya, namanya kecelakaan motor pasti lecet, ada lecet-lecet kesleo dan lain sebagainya, tapi badan nggak apa-apa. Dan alhamdulillah mobil yang saya tabrak itu kacanya nggak pecah. Padahal saya ingat banget tuh, kepala itu nempel di kaca tuh. Jadi helm itu nggak saya hantemin, saya sadar wah nabrak, jadi saya kepala itu saya doangin ke atas. Pas didoangin ke atas itu ya itu akhirnya dagu yang nempel di kaca, jadi nggak kena helm. Jadi kacanya aman. Coba kebayang ya kalau kacanya pecah, kaca mobil tua. Karena saya yang salah ya otomatis ganti kan ya. Tapi semua sudah diselesaikan dengan yang punya mobil juga udah beres, kelar, udah nggak ada masalah lagi. Kita selesaikan hari itu juga, dan rencananya malah motor mau saya bawa karena saya pikir wah ini nggak apa-apa nih kayaknya. Begitu saya nyalain, motornya nggak bisa nyala. Lampu MIL-nya itu kedip 7 kali. Kalau saya lihat di literatur itu sensor IoT-nya bermasalah. Tapi mengingat motor di jalan, jadi ada kemungkinan ini kabel ini ketabrak sama bodi sampai mungkin putus ya. Entah putus, entah lepas, saya nggak tahu. Ya, secara overall sih kalau stang kayaknya nggak apa-apa karena saya lihat nggak geser. Kalau dilihat dari ini lurus ya, ini lurus, rodanya pun masih lurus, cuman spakbornya aja, lihat teman-teman. Nah ini masuk ke dalam bempernya si mobil, bemper masuk mobil, ini nabrak bagasinya, kedorong. Saya buka, ini udah saya lepas ya, tadi copot. Nah ini besi penahan, ini besi pegangan buat lampu kali ya, ini bengkok ke dalam tuh.
Kebayangkan berarti kencangnya si benturan sampai ini kedorong ke dalam. Ya teman-teman prediksi aja lah kira-kira kecepatannya berapa. Saya juga nggak tahu karena saya mungkin ketiduran itu. Jadi buat teman-teman yang suka jalan malam atau pulang malam ya berhati-hati, kalau ngantuk mendingan minggir. Terus kalau ada yang tanya kenapa kok nggak minggir gitu, nggak berhenti dulu, karena memang ada pekerjaan yang harus dikerjakan juga di rumah. Jadi pulang kantor itu rencana mau melanjutkan pekerjaan di rumah biar nggak terlalu malam. Akhirnya ya itu, saya nggak tahu ngebut atau enggak ya. Jadi ya ini mau kita bongkar dulu, mau kita lihat apa aja yang harus diganti. Yang jelas kalau yang pecah-pecah harus diganti. Yang bengkok ini nggak tahu nih, kalau emang ada yang jual ya mungkin nanti kita ganti. Tapi kalau yang masih bisa diperbaiki, kita perbaiki. Kita lihat budgetnya nanti berapa. Yang jelas ini lampu nih, mungkin teman-teman tahu ya harga lampunya ini berapa. Kebetulan saya juga nggak tahu ya ini kebetulan atau nggak, mau merubah ini lampu menjadi apa pakai bilet, tapi dikabulin dengan cara gini kali ya. Harus dirusak dulu karena saya ragu nih maju mundur pasang bilet atau nggak pasang bilet atau nggak. Kejadian kayak gini ya udah mungkin harus pakai bilet ya, kalian dimodif itu. Gitu teman-teman. Kalau lihat dari ini nggak bengkok sih. Saya lihat juga asoknya juga tadi saya coba-coba nggak bengkok. Cuman saya mau lihat dulu dengan cara dibongkar ya secara visual. Karena kalau masih dalam kondisi tertutup gini kan nggak kelihatan bengkok atau enggaknya. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pulang malam atau yang lagi sakit tapi tetap harus di kantor, upayakan jangan minum obat kalau pas mau pulang kantor, karena efeknya bahaya banget ya, efeknya bahaya. Dan ini alhamdulillahnya saya nabrak benda yang tidak bergerak ya, bukan benda hidup, barang ya. Kalau ganti biasalah, memang saya ganti rugi ya, saya yang ganti rugi gitu. Cuman kalau sampai amit-amit ya karena orang, aduh itu tertanggung jawab sama orangnya gitu. Belum kalau nanti orangnya kenapa meninggal atau cacat, itu udah jauh lah dari kejadian kayak gitu teman-teman. Ini pelajaran aja buat teman-teman yang nonton ya. Ini kita coba buka dulu, nanti kita lihat apa aja yang pecah. Oh iya, nanti kita juga coba sisipkan video foto dimana saya mulai ngantuk sampai saya nggak sadar, sampai akhirnya saya sadar bahwa saya nabrak. Nanti kita bikin videonya. Oke, kita cek dulu ya. Oke teman-teman, udah saya bongkar parah ya. Cover lampunya sampai pecah, bawahnya juga pecah, ini baut-bautnya juga ada hilang. Ini harus kita ganti, pasti kita ganti. Kalau lihat dari sini masih lurus ya teman-teman, nggak bengkok. Kayaknya nggak bengkok sih, kalau saya lihat sih nggak bengkok. Nah kalau bengkok sih dia nggak akan ketemu tuh dari ujung sini, sudut ini ya maksudnya. Ini masih lurus, alhamdulillah ya. Budgetnya tidak lebih, nggak keluar buat itu. Apa ini bengkok ini kita bisa copot, nanti kita ketok aja, kita bawa ke bengkel, kita ketok. Problemnya adalah lampu milnya itu nyala 7 kali. Saya takut dari sini ada yang putus, ada yang sobek atau kedorong putus gitu ya. Mungkin gak sih teman-teman? Oke, kita cek dulu ya bentar. Oke teman-teman, tadi kan udah kita bongkar ya. Ini kita cek nih besi-besinya aja yang bengkok. Kebetulan ya, alhamdulillah segitiga nih nggak apa-apa, nggak bengkok.
asok breaker juga nggak bengkok, cuman tadi sempat ada kendala lampu milnya itu kedip 52. Tadinya saya nyangka itu 7 karena itu kedipnya 5 kali panjang 2 kali pendek, saya pikir total 7, ternyata itu kodenya 5 panjang 2 pendek itu bukan 7 tapi 52. Nah setelah dicek cari di literasi 52 itu sensor CKP bermasalah. Sensor CKP kan di bawah situ, cuman saya ingat kecelakaan kemarin kan depan tabrak depan ya. Nah kebetulan saya masang kabel jumper di sensor CKP buat RPM. Saya jumper pakai ini nih, dan kayaknya kedorong sama bodi plastiknya sehingga putus. Nah begitu cek bener kabelnya putus. Jadi ini kita coba sambung dulu. Nanti kalau memang perlu di reset ya mudah-mudahan sih nggak perlu di reset ya, cuma kalau harus di reset juga harus kita reset. Kita coba reset. Oke, nanti kita coba dulu ya. Ini motornya masih mati nih, belum nyala. Oke teman-teman, setelah kemarin kita bongkar motornya, terus kita coba urai yang pecah yang mana, yang masih bisa digunakan yang mana. Dari beberapa komponen yang pecah 99% terus diganti semua karena semuanya pecah, termasuk lampu, cover kiri, kanan, terus kemudian ada inner fender apa ya, saya kurang paham itu yang deck di belakang dekat kunci kontak itu, terus dasi yang di depan, yang kupu-kupu yang di belakang itu bukan dasi kupu-kupu ya, tapi dasi yang bagian depan, terus cover bagian depan sama kupu-kupu yang dinutupin rack itu ternyata semuanya pecah. Nah kita harus ganti semuanya. Nah, ini kita udah buatkan listnya. Jadi harga ini bukan harga fix ya, ini adalah harga acuan aja. Cuman yang perlu kita beli itu ada 9 item. Kalau bawah ini baut-baut ya, baut-baut ini nyusul lah gampang, tapi ini 9 item dan ini udah kita pesen dan barangnya udah datang. Nah ini barangnya, semua list yang ada di situ ada di sini kecuali lampu karena lumayan harganya agak mahal ya. Nanti kita coba cari dulu, kalau beli online takutnya nanti dapatnya bukan yang ori. Jadi kita mau tanya ke dealer dulu apakah mereka ready stock atau enggak. Kalau nggak ada, mau nggak mau kita harus ke Dewi Sartika buat beli ke sana ya. Ini nanti kita unboxing ya, apakah part yang kita buat di list di situ tadi di data saya itu sesuai dengan yang ada di sini. Totalnya kemarin belanja ini habis sekitar 1.100.000 teman-teman, buat 8 karena lampu kita nggak masukin, baru 8 item itu totalnya 1,1 juta, belum termasuk ongkir ya. Jadi saya pengen motor itu bisa dipakai lagi ya, biar nggak terlalu lama. Kalau saran-saran orang-orang tua yang kemarin ada yang nurut saya itu bilangnya udah motor dijual aja, kalau udah nabrak biasanya udah ABCDEFG. Cuman saya bukan penganut paham yang kayak gitu karena ya ini keteledoran lah ya, keteledoran saya. Harusnya nggak tidur kalau bawa motor, ini tidur bawa motor gitu, jadi makanya kejadian kayak gitu ya. Jadi motor akan saya perbaiki, saya rapihin, malah pengen saya jaga itu biar tetap bisa dipakai gitu, karena ya ada nilai historisnya lah. Buat sebagian orang mungkin biasa aja, tapi kalau buat saya itu motor tuh apa ya, itu yang jadi saksi dari saya masih susah sampai susah, sekarang masih susah enggak ya, dari dulu zamannya prihatin sampai ya sekarang masih prihatin, cuman prihatinnya lebih baik lah gitu, nggak boleh sombong ya gitu teman-teman. Jadi nanti ini kita unboxing, kita lihat apa aja sih yang ada di sini. Penasaran kan? Oke, nanti kita buka. Oke teman-teman, kita coba unboxing ya, isinya apa aja. Ini kita pastiin juga biar
bisa langsung diselesaikan. Langsung kita kasih status biar pembayaran langsung masuk. Ini sih boros-borosan, boros karena perhubungan. Dimana harusnya kita nggak perlu ngeluarin duit banyak untuk kayak gitu, gara-gara kita ceroboh karena jadi keluar biaya tidak terduga yang harusnya tidak terjadi, teman-teman. Jadi buat teman-teman harus lebih hati-hati bawa kendaraan, terutama kalau malam-malam lagi sakit jangan minum obat. Ini kita mintanya yang original semua sih sebenarnya. Jadi biar motor itu kembali kayak semua. Ini ada cover dasi ya, dasi nomor ini. Ori nggak? 64302 kali 59 A10 kasih, iya ori semua. Saya mintanya ori ya, harusnya ori udah dikirim, kalau nggak ori. Nah ini dasi ada satu. Terus ini cover rack, ini kupu-kupu ya, saya bilang kupu-kupu tadi dua. Belum saya buka ya, nanti aja bukanya. Ini saya mau nunjukin barangnya. Cover rack belakang 811 ya, 811 31 kali 59 A10 ZJ ya, sip. Dua. Kemudian spakbor, ini spakbornya jadi 3 teman-teman, pecah 3 apa 4 itu potong spakbor juga. Nah, ini ada deck yang tadi saya bilang yang ada lubang kunci kontaknya itu. Ini apa ya? Oh, body 5. Ada body ya. Ini apa lagi ya? Cover font. Oh, di depan. Oh, ada yang kurang ini. Kan sayap kanannya enggak? Ada yang kurang teman-teman. Jadi garnishnya belum ada. Garnishnya belum ada ya. Berapa? Ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 item. 6 dari 8, 6 dari 2 part yang enggak ada. 1, 2, 3, 4, 6. Kok cuma 6 emang? 6 ya? Cuma 6. Oh, yang di depan cuma 6. Oke. Maaf ya, bukan 8. Jadi yang nggak ada itu adalah yang proses sampai checklist. Cover LR, FR. Oh iya, cover sebelah kanan masih bagus ya, nggak pecah. Tinggal nanti kita amplas, kita stikerin aja. Ini juga nanti kita stikerin biar warnanya seragam. Cover udah. Yang R masih bagus. Saya bagi lagi, saya masukin. Terus tameng itu apa ya, kodenya 64301. Oke. Cover front, R front. Ini 8114 air, 8141. Saya bisa salah kan, saya ngetik ya. Ini udah ada.
Rasanya bisa masuk tapi kenapa sekarang ini bisa masuk? Keluar ini bukunya 61 61 kita tandain, terus buku uangnya 81131 ada ujian dasi ini 64302 64302. Oke. Iya teman-teman, jadi baru 6 item aja kita habis 1,1 ya. Ini yang kurang adalah yang garnishnya, yang di bawah lampu itu ada yang hitam itu belum kita beli sama lampunya. Itu mungkin sekitar 150 ribuan. Plus kalau lampu itu mungkin sekitar 800 ya, 800. Nggak tahu ya kurang atau lebihnya, saya kurang lebih 800, berarti masih sekitar sejuta lagi buat nambahin lampu sama garnish. Lumayan ya buat keteledoran yang sebenarnya nggak perlu, tapi buat pelajaran berharga buat saya juga, buat teman-teman juga, mudah-mudahan bisa ngambil hikmahnya. Jadi ya harus hati-hati lah ya. Ini itemnya udah ada hampir lengkap, tapi memang ada yang belum. Mungkin kita bisa cari di dealer yang ada di sini untuk garnish kalau memang ada. Kalau nggak ada, yang kita cari ke Dewi Sartika bareng dengan lampunya gitu teman-teman. Oke, itu dulu. Besok pagi kita lanjutin lagi buat merapikan yang udah ada. Jadi yang udah ada kita pasang-pasang dulu, nanti yang belum lengkap tinggal kita lengkapin. Kita juga harus cari waktu buat ke Dewi Sartikanya. Begitu dulu teman-teman. Oke, besok kita lanjut lagi. Oke teman-teman, setelah beberapa hari kita udah selesai ngerakit ya. Bodinya udah kita ganti baru, spakbornya, dasinya, bodi kiri udah pasang semua kecuali bodi kanan. Bodi kanannya masih nunggu pengiriman dari Malang. Ini belum kita coba jalan jauh ya, tapi malam ini kita mau coba jalan sambil kita lihat lagi rute malam waktu saya kejadian. Jadi malamnya kita coba, lampu udah kita ganti, nggak baru sih, kebetulan waktu itu saya lagi punya bikin proji, tapi belum sempet bikin, malah kacanya hancur duluan. Untung punya backup, dan backupnya tadinya mau dibikin proji tapi nggak jadi, kita pasang dulu aja sementara ya, pasang rapi. Baru ya, ini dasinya baru. Ini kemarin kenapa nggak saya beliin, karena saya pikir masih bisa dipakai, ternyata kancingnya pada patah. Lagi diorderin lagi. Oke. Total semuanya untuk komponen-komponennya termasuk yang lagi dalam proses kirim tuh hampir sekitar 2 jutaan ya. Dan untungnya garpu nggak kena. Kalau garpunya kena atau segitiganya kena, wah nggak tahu. Atau velgnya kena, wah nggak tahu habis berapa. Hampir 2 jutaan. Ini beli bodinya yang orisinil semua ya. Saya nggak pakai yang merek-merek lain. Saya belinya yang orisinil karena kualitasnya mungkin beda. Oke, kita nanti cek lagi ya, karena kita mau review jalan yang
kemarin saya lewatin waktu kejadian. Oke teman-teman, kita cobain ya motornya seperti yang saya info tadi, sambil kita ngeliat atau mereka ulang kejadian waktu saya mengalami kecelakaan. Ini sambil ngetes bodi-bodinya ya, ada yang geser atau enggak, ada yang berisik atau enggak. Sekalian jemput istri ini pulang dari kantor. Kalau dari handlingnya nggak ada perubahan ya, jadi mudah-mudahan memang komstir, kemudian segitiganya, shock breakernya, velgnya kayaknya sih nggak kenapa-kenapa, karena memang nggak kerasa goyang gitu, biasa aja gitu. Jadi nggak ada yang berubah. Cuma lampu karena kita kemarin pasang belum di set, nggak tahu nih kerendahan atau terlalu tinggi posisi lampunya. Jadi ini kita lagi cek juga nih lampunya ketinggian atau kerendahan. Dan saya juga lupa ya settingan lampu yang sebelumnya gimana, karena ini pas beli langsung pasang aja, nggak di setel lagi. Dan lampunya saya pakai yang 2019 ya. Kalau ngeliat tahunnya sih tahun 2019 di PCB LED-nya. Kalau punya saya kan 2015 tuh di PCB LED-nya. Kalau yang ini saya lihat kemarin 2019. Nggak tahu apakah memang LED-nya keluaran 2019. Mungkin keluaran motor 2019 ya, karena memang saya beli lampu itu second dengan kondisi mikanya pecah. Dan mikanya mahal teman-teman. Mikanya itu kemarin saya beli 260.000. Mikanya aja ya, TGP mereknya. Ada yang merek Win, cuman saya nggak dapet tuh yang merek Win. Saya dapatnya merek TGP 260.000. Dan pasangnya juga cuma pakai lem silen doang ya, nggak dipanasin, karena saya berpikir nanti mau dibongkar lagi gitu ya, mau dibongkar, mau diganti bilet gitu teman-teman. So far nggak ada perubahan ya, nggak goyang, stangnya juga nggak goyang, nggak ada getaran-getaran yang aneh, nggak ngebuang stangnya. Itu cuman kayaknya setelan rodanya agak kenceng aja nih anginnya. Kemarin memang dipompa sih gitu, karena agak kempes. Nanti kita cek lagi ya pada waktu kita di lokasi ya. Kita ada di Jalan Tole. Ini rencana kita lewat. Aduh, kenceng banget ya suaranya ya. Ini kita mau ambil jalan ke Sentosa Raya. Kalau ditanya perasaannya gimana bawa motor ini, jujur sih masih agak ngilu ya, masih kebayang-bayang gitu pas saat lagi bawa motor ini nih. Kebayang-bayang waktu kejadian, teman-teman. Mungkin itu yang dibilang trauma, tapi menurut saya sih ya nggak boleh jadi trauma juga ya, karena ya namanya kejadian gitu kan nggak ada yang ngarepin ya. Justru harusnya kita bisa lebih hati-hati. Cuman ya manusiawi sih kalau misalnya kita ngerasa ngilu. Dan kalau bawa motor ini masih kayaknya ngeri gimana gitu, ngeri kejadian lagi gitu. Mudah-mudahan sih enggak ya, itu cukup kejadian yang terakhir ya, karena saya ngalami kecelakaan sebelum kecelakaan ini. Itu kecelakaan motor itu waktu zaman kuliah tahun 99 deh kalau nggak salah. Itu 99 itu saya masih bawa Yamaha Force One. Itu saya ingat banget, itu lupa. Jadi gara-gara itu saya lupa naikin standar samping. Itu keteledoran sih sebenarnya.
Standar samping itu lupa saya naikin, jadi waktu belok nikung, kejadiannya di Lampung nih ya, bukan di Depok ya. Jadi waktu jalan belok, lagi jalan tuh belok, mau belok ke kiri karena standarnya masih turun, masih posisi nyetandar, itu muter motor. Jadi waktu nikung standarnya nyangkut, motornya muter. Dan waktu itu salahnya saya waktu itu ngelindungi motor ya, biar nggak lecet, biar nggak bar. Padahal harusnya dibiarin aja ya, dilepas aja. Kalau motor dilepas mungkin malah saya nggak apa-apa. Waktu itu saya parah itu ya, dengkul kiri kanan, siku bagian kiri itu luka semua. Jadi kebanting, motor tuh kebanting, saya kebanting ke kiri ke kanan. Dan untungnya waktu itu nggak ada mobil yang lagi kenceng ya, karena jalurnya itu memang jalur kenceng sebenarnya, jalur kendaraan kenceng-kenceng. Kalau teman-teman tahu Gramedia di Bandar Lampung, di pertigaan Gramedia itulah kejadiannya gitu teman-teman. Jadi aduh, itu juga saya ingat banget habis kejadian. Saya telepon tuh bukan telepon orang tua, malah telepon teman-teman saya di kampus. Saya SMS waktu itu, saya kecelakaan. Jadi teman-teman tuh yang akhirnya pada ngumpul. Lumayan lama saya nunggu bantuan itu di pinggir jalan itu, karena takut ya, mau nelpon orang tua itu takut. Jadi saya nelpon teman-teman saya, akhirnya teman-teman saya datang ngumpul. Akhirnya saya nelpon adik saya datang bawa, dibantu sama tetangga yang nyetut motor itu gitu. Jadi motornya di-stut. Akhirnya motor di-stut, diiringin sama teman-teman saya yang dari kampus itu. Udah tuh pas sampai di rumah, ya biasa ya, namanya orang tua pasti diomelin kan. Diomelin karena nggak hati-hati gitu, sampai kecelakaan, sampai badannya luka gitu ya. Itu teman-teman. Jadi ya itu, jadi setelah kejadian itu motor kan masih pakai step, dulu zamannya step tandem ya, step racing itu yang underbone, itu bengkok. Itu hari itu juga, itu kejadiannya siang ya, sore itu saya copotin, saya benerin di bengkel, dilurusin. Dan besoknya setelah kejadian, keesokan harinya setelah kejadian, itu motor udah bisa jalan. Motor bisa jalan sih, motor nggak apa-apa, cuman baret-baret aja. Itu saya paksakan untuk jalan ngelewatin tempat saya kejadian kecelakaan itu. Dan waktu lewat situ, waduh, rasanya ngilu semua badan, termasuk kaki-kaki yang masih pada luka itu ngilu. Teman saya paksain biar nggak trauma gitu. Saya lewat sampai 2 atau 3 kali putaran lewatin situ. 2 atau 3 kali putaran saya ngelewatin tempat itu gitu loh. Sekali lewat tuh rasanya ngilu banget, di dengkul itu rasanya ngilu semua. Tapi saya paksain, muter sekali lagi sampai akhirnya saya ya udah nggak apa-apa gitu, udah nggak ngerasa ngilu lagi, walaupun masih agak trauma karena bekas tumpahan oli samping kan, oli sampingnya tumpah tuh waktu jatuh, itu masih ada bekasnya gitu teman-teman. Jadi itu kejadian terakhir, dan setelah itu alhamdulillah sampai dengan kejadian kemarin itu, hari Kamis kemarin itu kejadian yang kedua, kecelakaan motor yang paling parah. Ya mudah-mudahan itu yang terakhir ya, nggak ada kecelakaan lagi, dan kita bisa jadi lebih hati-hati lagi gitu teman-teman. Oke, nanti kita cek lagi ya. Ini kita menuju Jalan Juanda. Oke, Jalan Margonda rame ya menjelang Natal dan Tahun Baru. Motor-motor kayaknya pada keluar semua nih. Apa pada cuti kali ya? Anak-anak sekolah kan pada libur ya. Kalau nggak salah pada bagi raport nih hari ini. Tuh, ini ramai banget nih. Ini kita di depan Margonda, Margo City. Nanti kita putar balik di terowongan UI ya. Kita mau coba mereka ulang kejadian saya beberapa waktu yang lalu.
Peringatan juga ya buat teman-teman, kalau misalnya lagi kondisinya sakit atau tidak enak badan, sebaiknya minum obatnya jangan pada waktu mau pulang. Kejadian saya waktu itu yaitu pas mau pulang kantor, badan gak enak, akhirnya saya minumin obat tuh. Nah sambil nunggu obatnya reaksi, agak enak kan ya, habis minum obat itu beberapa waktu kemudian agak enak tuh badannya, demamnya udah mulai agak hilang tuh. Sampai akhirnya saya pulang, jadian deh karena ngantuk ya. Obatnya nggak tahu ya, obatnya itu memang punya pengaruh buat ngantuk atau enggak, tapi nggak tahu. Tapi yang jelas sih setelah minum obat itu kok badannya enakan, tapi kok bawaannya ngantuk. Itu udah mulai dari kantor ya, dari mulai kantor udah mulai berasa tuh, mulai agak ngantuk gitu. Cuman ya namanya mau buru-buru pulang karena ada pekerjaan tambahan yang harus dikerjakan, ya udah hajar aja gitu loh. Biasanya juga saya berhenti minum soda, ini saya nggak berhenti sama sekali. Gitu saya hajar aja terus pulang. Gitu teman-teman. Wah macet ternyata jalur sebelah. Jalur sebelah macet teman-teman. Mudah-mudahan nggak macet banget ya. Ini berhenti loh. Oke, nanti kita cek lagi setelah mendekati terowongan. Oke teman-teman, kita mendekati terowongan. Kita persiapan buat putar balik. Nah, di ujung perempatan inilah saya waktu itu udah mulai agak halu ya. Udah mulai agak halu itu artinya saya bingung tuh waktu itu. Udah sampai di ujung perempatan ini. Ini saya belok kiri. Saya daerah Jakarta menuju Depok ya. Jadi dari arah sebelah sana tuh daerah Lawan. Saya tuh bingung di situ. Ini saya belok kiri atau lurus ya? Belok kiri apa lurus? Itu sempat ragu tuh teman-teman. Sempat ragu. Jadi saya waktu itu bingung. Akhirnya saya jalan pelan tuh dari situ tuh. Pelan lurus. Pelan dan lurus. Dan seingatan saya terakhir tuh saya di sini. Nah, di bawah terowongan ini adalah ingatan saya terakhir. Setelah itu saya nggak ingat apa-apa. Tapi yang jelas kecepatannya kalau menurut istri sih kencang, kata istri bilangnya. Saya lupa tuh. Jadi saya nggak sadar. Jadi kayaknya saya mulai oleng sini nih. Mulai oleng. Dan saya nggak inget lagi. Kalau saya hitung itu jaraknya kurang lebih sekitar 1 kilo teman-teman. Dari titik saya ingat terakhir di terowongan itu sampai tempat kejadian. Tuh. Saya nggak tahu jalannya kencang atau enggak, tapi yang saya ingat, saya nggak ingat apa-apa. Yang saya ingat, saya nggak ingat apa-apa. Aduh, ya ampun. Untungnya masih dikasih selamat ya, karena informasi dari tukang parkir yang nyelamatin saya waktu itu, kejadiannya sama di tempat saya jatuh itu, meninggal teman-teman. Kebayang nggak sih, lihat nih jalan kan macet ya malam itu. Mungkin nggak tahu ya macet atau nggak, tapi saya nggak tahu bisa lolos sampai nggak kena motor atau mobil, sampai saya jatuh di atau nabrak di depan walk-in drum. Ini macet banget ya. Macet banget ini. Saya mau coba ambil kiri ya teman-teman. Saya rasa kalau kemarin macet nggak akan kejadian ya, karena kan banyak ngeremnya. Ini kemarin tuh nggak ngerem sama sekali. Saya nggak sama sekali tidak nggak ngerem. Saya itu ingetnya itu udah lampu rem itu nyala terang begini nih, terang begini jepret itu, terus langsung kena jeder.
terus jatuh. Tuh lumayan jauh ya teman-teman. Walk-in drum udah lewat belum ya? Walk-in drum, mana walk-in drum? Lumayan jauh loh. Lumayan jauh loh. Gila ya. Gila, saya nggak sadar bawa motor jalan sampai sejauh ini loh. Lumayan ini. Sebelah saya nyetel Jaipongan nih. Jauh teman-teman. Ternyata jauh juga loh. Saya pikir deket loh. Ternyata jauh juga walk-in drum. Kebayang gak sih jalan jauh gitu gak bawaannya tidur atau gak sadar, coba deh. Harus hati-hati ya. Aduh, jadi ingat kalau kejadian nih malam. Kejadian waktu itu sekitar jam setengah 10 malam nih kalau nggak salah itu. Jam setengah 10 malam. Mana walk-in drumnya? Udah kelewatan belum sih? Ya ada yang pakai mantel hujan apa ya? Walk-in drum mana ya? Kok gila jauh ya men. Lumayan jauh juga nih. Oh itu di depan walk-in drum. Aduh jadi ingat lagi nih. Kebayang tuh badan saya nempel ke bodi mobil belakang. Dagunya saya tekuk ke kiri biar kaca atau helmnya nggak nabrak kaca mobil. Di sini kejadiannya teman-teman. Aduh di sini nih, pas banget di sini nih. Pas di depan sini nih, di depan sini nih, di sini titik ini. Nah di sini titiknya nih kejadiannya. Mobilnya berhenti di sini dan brak gitu. Motor saya diselamatin, terus serpihan-serpihannya disapu. Motor saya taruh di pojok situ tuh. Aduh, ya gitu teman-teman ya. Artinya pada saat teman-teman bawa kendaraan, apapun kendaraannya, baik motor atau mobil, ya harus hati-hati. Kalau ngantuk mendingan minggir dah. Pelajaran berharga, dan untungnya nyawa saya selamat, badan saya nggak kenapa-kenapa. Gitu ya, masih dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala itu. Oke teman-teman, jadi itu ya videonya. Jadi nanti juga ada foto-foto kejadiannya juga, ntar saya coba insert di sini. Yang pasti teman-teman harus hati-hati pada saat bawa kendaraan dengan kondisi apapun, mau pagi, siang, sore, malam. Apalagi kalau kondisi sakit sebaiknya istirahat ya. Dan kalau memang harus minum obat ya teman-teman harus bisa atur waktunya kapan harus minum obat. Jangan pas pada saat perjalanan pulang kantor teman-teman minum obat, karena itu bahaya. Bahayanya apa? Kalau obatnya bikin ngantuk, nah itu bikin kita jadi nggak fokus pada saat bawa kendaraan.
Gitu ya teman-teman, itu aja mungkin dari saya. Videonya mungkin agak terlalu panjang, tapi nggak apa-apa nih, buat edukasi buat teman-teman juga, biar nggak mengalami kejadian seperti saya ya. Jadi buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Buat yang sudah subscribe juga saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman pada sehat semua dan berhati-hati di jalan. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman semua.